selamat datang di podcast Dulins Travel. Pada episode kali ini, aku mau ngenalin diri aku dulu siapa. Aku Siva sebagai staffnya Dulins, dan kali ini aku mau bahas sesuatu yang super menarik buat kalian, khususnya untuk teman-teman UMKM dengan tema Jadi UMKM yang Laris Manis. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kenalin Dulins Travel ini dulu ke kalian. Jadi Dulins Travel ini adalah platform pemesanan tiket pesawat, hotel, kereta api, dan masih banyak lainnya juga yang bisa kamu akses secara langsung itu via Play Store. Nah, jadi kalian tuh bisa pesen tiket dimanapun itu sambil rebahan aja juga bisa banget, cuma lewat handphone aja. Selain itu, Dulin Travels juga punya paket wisata edukasi seperti kampus tour, outing class, ekotourism yang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi cocok banget buat kalian sebagai calon mahasiswa yang ingin ngelihat kampus kalian sambil menikmati wisata edukatif. Nah, back to tema kita, hari ini aku nggak sendirian karena bakalan ditemenin sama bintang tamu spesial kita, yaitu Ibu Deni dari Ketua Kelompok Wanita Tani atau yang sering disebut dengan KWT dari Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Oke. Ibu Deni, hari ini terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sebelumnya salam kenal. Untuk Ibu Deni hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini luar biasa baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, oke. Aku mau mulai tanya-tanya langsung nih untuk sama Ibu Deni sendiri. Boleh cerita sedikit nggak sih Bu, untuk awal mula Ibu terjun ke dunia UMKM tuh seperti apa gitu Bu? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Deni Tirawati. Saya owner dari Wedang CD. Itu berdiri sejak Februari 2018. Saya merintis usaha itu dari 20 kilo kita beli jahe awalnya, sekarang setiap pembeliannya 4 kintal jahe. Baik. Tuh. Wah, jadi sekarang sudah makin meningkat ya Ibu ya, alhamdulillah. Nah, betul. Baik, kemudian untuk dari mungkin bisa diinformasikan gitu awal merintisnya itu sampai jadi seperti ini, tipsnya gimana, konsisten atau seperti apa, bagaimana Bu? Baik, tentu banyak kerintangan ya dalam dunia usaha, apalagi kita merintis memang dari nol atau memang bukan dari keluarga. Jadi memang kita merintis itu dari diri sendiri. Banyak sekali tantangan yang saya hadapi, kendala-kendala yang saya hadapi. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, hambatan yang datang itu bisa terlalui dengan baik. Dulu kalau orang bilang ada kendala di usahanya itu modal uang, kalau saya bukan di masalah modal uangnya. Jadi saya dulu kendalanya di bahan baku. Dulu saya belum punya supplier yang secara harga dan kontinuitasnya itu berjalan baik, dulu belum dapat. Terus sambil berjalannya waktu, proses-proses itu kita lalui dan pada akhirnya menemukan jalannya. Jadi banyak hal yang kita sudah lalui, dari pemasaran, itu sekarang ini tinggal perluasan pasar saja. Terus modal, dengan berjalannya usaha itu nanti untuk modal itu bisa datang sendiri gitu. Jadi mengikuti gitu ya Bu ya? Iya, mengikuti. Kalau untuk modal itu mengikuti dalam artian bagaimana usaha kita berkembang, nanti modal itu bisa didapat dari mana aja gitu. Kalau untuk modal uang ya, itu sepengalaman dari Wedang Buah CD yang dulu hanya 20 kilo, modal tidak terlalu banyak, akan tetapi sekarang misalnya kita nawar ke bank itu bisa itu dikasih modal 350 juta kayak gitu, dipercaya gitu. Wah, sudah alhamdulillah sekali ya Bu ya. Kalau untuk pemasaran dari Ibu sendiri ini kira-kira itu lewat Instagram juga atau misalkan lewat media sosial lainnya, atau memang saat ini offline atau bagaimana? Ya baik, untuk pemasaran memang kita mengikuti tren ya, karena itu kita mulai 2018 sampai sekarang itu kan untuk pemasaran itu tekniknya berbeda. Kalau di 2018 itu dulu kita itu masih secara offline itu penerimaan masyarakat itu masih mudah banget. Jadi pemasaran dulu tuh yang penting ada produknya,
orang tahu itu bisa kebeli. Nah, kalau mengikuti zaman sekarang itu memang tidak lepas dari digital marketing, itu memang harus diikuti. Dan kita pelaku usaha itu harus mau nggak mau itu nggak boleh idealis bahwasanya aku maunya offline aja, gitu juga nggak bisa. Tapi kita harus mengikuti perkembangan market itu bergeraknya kemana. Nah, untuk sekarang dulu masih offline nih Bu, jadi kita hanya secara offline, agen sama distributor sama mengikuti pameran-pameran, expo-expo seperti itu, sama kurasi-kurasi juga kita mengikuti. Nah, yang sekarang ini kita sudah mulai ke digital marketing. Jadi kita sudah available, tersedia di Shopee. Untuk iklan kita juga ada di Instagram sebagai branding kita. Kita juga sudah ada TikToknya juga. Jadi mengikuti gitu Bu. Untuk pemasaran kita harus belajar gitu, mengikuti pasarnya mau bagaimana. Kalau sekarang itu kan, kalau kita lihat perkembangan marketing itu kan dari 1.0 sampai sekarang ini kan menuju 6.0 gitu. Itu kita harus belajar gitu. Betul, karena memang di era saat ini untuk peran dari media sosial begitu sangat penting ya Ibu ya. Karena betul, karena memang setiap orang biasa rata-rata kita lihat di sosmed jadi tertarik nih untuk beli, dan caranya sangat mudah sekali begitu ya. Kalau untuk mungkin nih biar nantinya dari teman-teman kita juga pada tahu juga, untuk dari bisa di-spill Ibu mungkin untuk Instagramnya atau Shopee-nya, jadi kita bisa pesan juga langsung kayak gitu. Baik. Kalau untuk Instagramnya @wedang_uwuh.javadri. Oke. Shopee-nya juga wedang_uwuh.jd. TikTok wedang_uwuh.jd gitu. UJT begitu ya? Iya. Oke, sip. Jadi nanti kita taruh di subscribe biar nantinya bisa orang-orang bisa ikutin juga. Iya. Oke, baik. Kalau untuk betul. Kalau untuk pesan untuk motivasi dari teman-teman nih Bu nih untuk UMKM pemula juga, itu mungkin yang lagi saat ini merasa down atau aduh gimana ya cara meningkatkannya, itu bisa dikasih tips atau mungkin motivasi kayak gimana gitu Ibu? Masa itu saya sudah mengalami yang dimana kita itu macam buntu. Jadi kalau bahasa peribahasanya itu hidup segan mati nggak mau gitu. Jadi usahanya itu stagnan saja seperti itu. Jadi ada rasa ini gimana sih kok stagnan, ini gimana sih mau nyerah tapi udah sampai sejauh ini. Nah itu kalau tips dari saya itu nikmatin rasa itu, nikmatin dulu rasa itu, tidak perlu terlalu pasti berpikir, tapi nikmati saja, rasakan apa yang harus dirasakan itu nanti percaya deh, itu nanti akan berlalu, dan harus percaya bahwasanya masa itu berlalu dengan nanti bertemu dengan solusi-solusi yang terbaru. Entah itu nanti ketemu dengan orang baru, rekan baru yang itu nanti menjadi insight buat kita maju lagi, menjadi mood booster kita semangat lagi kayak gitu. Jadi jangan pantang menyerah, nikmati dulu fase itu, karena semua pengusaha saya kira merasakan itu, ada di fase itu. Tidak apa-apa, kalian itu bukan hanya satu-satunya, kita semua merasakan itu. Apalagi yang kita merintis dari nol ya, itu kita merasakan semuanya. Jadi keep fighting, semangat terus gitu. Iya betul. Kebetulan turun nggak apa-apa, nanti juga naik kok. Betul banget ya Bu. Jadi memang cukup, kalau apalagi anak muda zaman sekarang, untuk dari semangatnya mungkin cukup kendor gitu ya Ibu ya. Betul. Betul. Kita harus punya positive vibes juga, dan juga butuh dukungan-dukungan yang memang tips dari Ibu sangat bermanfaat banget, yang udah melalui banyaknya banget ini ya kendala-kendalanya juga seperti itu. Oke Bu, terima kasih banyak untuk tipsnya mungkin Ibu. Mungkin ada tambahan lain yang ingin disampaikan Ibu untuk penutup kita? Mungkin close statement dari saya ya, kalian muda, siapapun kalian, sudah berani berusaha, sudah berani membuka usaha, itu sudah sangat keren banget. Kalian hebat, jangan menyerah, ayo kita maju bareng-bareng.
Baik, terima kasih banyak sekali ya Ibu ya Deni untuk tips dan triknya dan juga untuk pengalaman dari apa yang sudah disampaikan. Tentunya ini menjadi sangat bermakna banget ke depannya nih buat para UMKM Baik, UMKM. Ya, untuk waktunya juga terima kasih banyak. baik. Mungkin aku akan akhiri untuk podcast hari ini, pertemuan kali ini juga. Apa namanya? Nanti kalau misalkan Ibu ada hal yang ingin disampaikan lagi, boleh kontak ke kita juga. Terima kasih atas Iya, kepercayaannya dan kesempatannya. ya, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Iya. Ya.